Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama yang utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di podcast Lukman Effendi, dan yang akan coba kita bicarakan pada hari ini untuk memulai pembicaraan mungkin beberapa seri ya tentang fenomena mandi atau perilaku mandi. Tentu mandi ini saya mencoba terinspirasi ya, apa sebenarnya urgensi mandi ini, sehingga saya mencoba mencari-cari sumber-sumber yang bisa kita percaya sebagai sumber ya. Jadi podcast ini sebenarnya tercetus dari hari-hari ini yang saya menaruh perhatian menonton tentang bagaimana kehidupan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa yang masukkan di YouTube dari Sinau Urip ya. Jadi salah satu ritual dari bagaimana mereka mencoba menjalin komunikasi supaya menjadi lebih baik, dan sepertinya menjadi prosedur tetap ya dari Sinau Urip ketika bertemu dengan ODGJ. Maka langkah yang pertama adalah diajak berbicara, tentu saja berkomunikasi untuk meminta kerelaannya ya. Yang pertama adalah membersihkan kuku-kuku yang biasanya panjang ya. Kemudian juga mencukur rambut, kemudian dilanjutkan dengan salah satu yang selalu yang saya saksikan adalah dengan memandikan ya. Jadi dimandikan orang yang ODGJ tadi, dan memang setelah itu satu kesatuan ya, memotong kuku, mencukur rambut, dan akhirnya kemudian dimandikan ya. Banyak ODGJ yang kemudian mampu berkomunikasi dengan lebih baik gitu ya. Yang tadinya sangat pelit mengeluarkan kata-kata, dengan ritual mandi itu kemudian bisa mengeluarkan kata-kata, bisa menulis ya, dan sebagainya. Kemudian saya juga teringat dengan satu metode penyembuhan dari para penyalahguna nabza ya, narkotika, psikotropika, dan aditif lainnya, terutama dari konsep pengobatan alternatif di pesantren di Tasikmalaya ya. Dan salah satu ritual dari itu juga adalah mandi ya. Jadi kemudian banyak sekali ya hal-hal yang dari mandi tadi ya. Kalau kita lihat di Islam ya, di kepercayaan kita ya, mandi ini juga menjadi begitu banyak hal yang kita sunahkan untuk mandi ya. Ya, bahkan ketika orang sudah meninggal pun ya, salah satu kewajiban kita yang hidup adalah memandikan ya, di samping
mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Jadi inilah banyak hal tentang fenomena mandi tadi ya. Jadi di samping tentu dari sisi kesehatan secara umum adalah untuk menjaga kebersihan badan, tetapi banyak sekali secara tradisional ya mandi itu banyak sekali dilakukan. Belum lagi kalau kita nanti melihat mandi juga ada mandi air hangat, mandi air dingin, ya, mandi air garam, ya, bahkan juga ada mandi kembang. Ya. Jadi banyak sekali ritual-ritual di masyarakat tadi yang berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai fenomena mandi tadi. Nah, atas dasar itu saya tertarik untuk mencoba menelusuri dalam mandi dalam berbagai perspektif ya, dari perspektif agama, dari perspektif budaya, dari perspektif kesehatan terutama ya, sesuai dengan perhatian saya di dalam podcast saya ini yang masih sangat general ya, baik itu tentang sosial, tentang kesehatan dan juga tentang Islam ya. Jadi itulah urgensi tentang mandi yang coba nanti kita perlahan-lahan kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan kita punya pemahaman yang lebih jelas, dan tentu saja akan menjadikan mandi sebagai bagian dari perilaku kita, tentu saja dengan segala batasan-batasannya ya, karena ternyata kita ada baiknya mandi air hangat ya, tetapi juga ada baiknya mandi air dingin ya, ada baiknya kita mandi air garam dan sebagainya ya. Jadi itu nanti yang akan mencoba kita bahas ya, dan ini sebagai pengantar saja bagaimana urgensi mandi dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Jadi itu saja pengantar tentang mandi, dan mudah-mudahan ke depan kita akan coba uraikan satu persatu tentang fenomena mandi ini ya, baik waktunya, kapan ya, sunah-sunahnya gitu ya, tata caranya, bahkan juga larangan-larangan ya, ataupun kalaupun bukan larangan ya ketidakbaikan dari mandi tadi, termasuk juga tentu saja adalah hal-hal yang positif ya. Baik, fenomena tentang mandi saya kira itu dulu yang kita sampaikan, urgensi membahas tentang perilaku mandi yang kita lakukan sehari-hari ya, baik untuk kita yang sedang sehat, yang sedang sakit dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual.